Beberapa hal di dunia ini berhak mendapatkan kesempatan kedua, termasuk pendakian gunung. Bulan Agustus tahun 2021 menjadi kali pertama saya mendaki Gunung Gede, sekaligus kali pertama saya mendaki gunung. Dapat dibayangkan, saya datang dengan segala kekurangan dari segala aspek, fisik, mental, juga peralatan. Kala itu, pendakian yang saya dan beberapa kawan lakukan terasa berat, dikarenakan cuaca dingin, kabut yang terus menemani, juga kondisi tubuh saya yang kurang fit, dan kebodohan kami karena tidak bisa memasak nasi. Alhasil, saya terkena gejala hipotermia saat summit dan berujung gagal menuju ke puncak. Saya sampai berpikir, sesulit inikah mendaki gunung? Dari kejadian tersebut, saya mengambil pelajaran bahwa hutan dan gunung mengandung bahaya, tapi kedatangan manusia tanpa persiapan sama saja dengan mengundang bahaya. Satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 3 September 2021, dengan persiapan yang lebih mumpuni daripada yang kemarin, saya mengajak Adrian, kawan saya yang biasa saya panggil Pacit, untuk menemani mendaki. Gayung bersambut, kawan saya yang bernama Sandi juga ingin ikut mendaki dan penasaran dengan Gunung Gede setelah melihat keindahannya di Instagram. Kami sepakat untuk menyambangi gunung itu. Sebenarnya, rombongan kami ada 4 orang. Dikarenakan kawan saya Gatan sakit karena kecelakaan sepeda motor yang menyebabkan pergeseran tulang lengan. Gimana Tan perasaannya Tan? Ini udah normal. Akhirnya dengan berat hati kami berangkat bertiga menggunakan sepeda motor menyusuri jalanan panjang dari kota Bekasi menuju kota Bogor dengan estimasi perjalanan 4 jam. Oke guys, kali ini gua akan mendaki sebuah gunung. Oke guys. Kami tiba di base camp Gunung Putri sekitar pukul 9 malam dan disambut oleh penjaga base camp yang bernama Kang Daming. Di base camp, kami bertemu dengan seorang pendaki asal Bekasi, namanya Ihwan. Dia meminta untuk bergabung dengan rombongan kami. Niat awal, si Ihwan ini ingin ikut open trip. Musabab open tripnya gagal dan si Ihwan sudah sampai di base camp. Oh, ya sudah. Akhirnya rombongan kami bertambah 1 orang. Tak berlama-lama melek, karena kelelahan kami semua jatuh tertidur dan melakukan pendakian esok hari. Pagi pun tiba. Setelah sarapan dan packing ulang carrier kami mulai pendakian pada pukul 7 pagi. Ini merupakan kali kedua saya menyambangi Gunung Gede. Kali ini, alih-alih memakai jalur Cibodas, kami memutuskan untuk mencoba jalur Putri, yang katanya terdapat alun-alun legendaris di kalangan para pendaki, yaitu alun-alun Surya Kencana. Tanpa tergesa-gesa, saya banyak berhenti untuk mengambil gambar. Gunung Gede tampak gagah di depan sana, berseberangan dengan Gunung Pangrango. Guys, jadi kita akan melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango via Putri. Gue di sini berempat, sebenarnya bertiga. Ada orang Bekasi juga sih, satu base camp. Dia minta bareng. Tatkala kami tiba di pos pemeriksaan Gunung Gede, kami kaget melihat banyaknya pendaki yang ingin melakukan pendakian. Wah, ternyata benar mendaki Gunung Gede di saat weekend memang akan seramai ini. Hal ini menyebabkan kemacetan di jalur pendakian. Gunung Gede memang cocok untuk pendaki pemula. Alasan kedua yaitu lokasi Gunung Gede tidak jauh dari ibu kota Jakarta,
dan mayoritas pendaki Gunung Gede berasal dari daerah Jabodetabek. Jadi wajar saja jika hari weekend Gunung Gede akan ramai seperti ini. Sebenarnya mendaki gunung untuk menghilangkan penat di kota, malah tambah penat di sini. Terlebih lagi bagi saya yang ingin mengambil gambar dan video keindahan alam. Jadinya buer semua deh. Ya. Lapar. Iya. Ngapain nih lapar? Sepatunya, Pak. Kurang, Mas. Oke guys, kita berada di pos 4 jam 11.27. Tadi kita mulai trekking jam setengah 7 pagi, jadi kita berapa jam? 5 jam belum, masih 4 jam. Ini bersama Bang Pacit. Gimana Bang Pacit? Kita belum mantap guys, mantap banget. Kayaknya mau tidur dulu. Setelah beristirahat dan makan siang di pos 3, kami kembali berjalan. Nah, dari pos 3 ke pos 5, trek teramat curam dan menukik. Memang benar, kelebihan jalur pendakian via Putri adalah waktu tempuh yang lebih singkat daripada jalur pendakian via Cibodas. Tapi, via Putri itu minim bonus, dan trek terus menanjak tanpa henti sampai ke pos 5. Setelah berjuang melewati tanjakan curam dari pos 3, akhirnya kami tiba di pos 5, alun-alun Surya Kencana, tempat rencana kami mendirikan tenda. Ternyata mata airnya terletak di sisi barat. Aduh, kami harus berjalan lagi sekitar 30 menit. Udah aja banyak-banyak, Kak. Akhirnya setelah sampai kami langsung mendirikan tenda, memasak, berbincang-bincang, dan tidur untuk melakukan pendakian ke puncak. Berapa ini? 8. Setengah 7 anjing bisa aja belum. Jadi kita rencananya summit besok, mau enggak. So, cekidot. Jadi ini masih jam 4 pagi. Gak tahu mau summit apa enggak, nunggu bocah siap-siap ini. Mana anda? Kalau dingin malas banget, nunggu siang ya. Oke. Oke guys, puncak dulu. Jam 6. Ini banyak. Saya dan kawan-kawan lanjut mendaki menuju puncak Gunung Gede. Tatkala hari sudah terang, kami berjalan dan terus berjalan. Beberapa puluh menit kemudian, kami tiba di puncak Gunung Gede. Akhirnya, saya sampai juga di puncak Gunung Gede. Setelah gagal ke puncak pada pendakian sebelumnya, ada haru di dalam diri saya bisa melangkah sejauh ini. Di tengah perjalanan, hampir ingin menyerah.
lalu meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun saya berjalan pelan, dengan keyakinan akhirnya saya sampai di puncak gunung gede. Ini bukan soal saya berhasil menaklukkan gunung, tapi sebenarnya menaklukkan diri sendiri. Iya iya. Setelah puas menikmati pemandangan, kami turun dari puncak gunung, memasak, beres-beres, lalu melanjutkan perjalanan turun. Bagi beberapa orang, hidup adalah tentang mengejar puncak, mengejar dambaan hati, mengejar cita-cita, dan mengejar hal-hal lainnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, saya pribadi memilih untuk menjadi seseorang yang pelan-pelan dalam menggapai cita-cita, pelan-pelan dalam mengerjakan tugas, pelan-pelan dalam berusaha menghalalkan dambaan hati, juga pelan-pelan dalam mendaki. Eits, jangan salah, pelan-pelan bukan berarti malas-malasan. Mengutip kata-kata Abraham Lincoln, saya adalah seorang pejalan pelan, tapi saya tidak pernah berjalan mundur. Intinya, jika sudah mengerjakan sesuatu, saya tidak akan berhenti di tengah jalan, apalagi menyerah. Pelan-pelan asal sampai. Saya yakin, jika kita menikmati prosesnya tanpa terburu-buru, ada banyak hal yang bisa kita lihat dan kita nikmati selama dalam perjalanan. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Saya Angga Nugraha, sampai jumpa di next petualangan.